Di rumah Caroline sedang mengistirahatkan dirinya di ruang santai terbuka, dia memakai earphone di telinganya, menggelengkan kepalanya mendengar lagu-lagu yang dia putar dari tadi. Nyonya, panggil Vivi. Iya, ada apa Kak Vivi? Jawab Caroline. Nyonya, apa Nyonya tidak ingin makan sesuatu? Tanya Vivi kembali. Karena setelah diperintahkan masak dalam porsi yang lumayan banyak, para pembantu yang ada di rumah malah takut kalau disuruh untuk menghabiskan semua masakan itu. Kata salah satu pembantu kita kan di daerah yang tidak jauh dari tempat ini ada desa yang kurang mampu, bukan? Tanya Caroline yang tadi menyadarkan tubuhnya lalu tiba-tiba terbangun. Menurutnya begitu sih Nyonya, kalau begitu suruh semua pelayan membungkus makanan itu sesuai porsinya, kue-kue juga suruh mereka membungkusnya sesuai porsinya. Setelah itu ambil mobil terbuka, kita bawa seluruh makanan itu ke sana, perintah Caroline. Mendengar permintaan dari majikan wanitanya membuat beberapa pelayan yang ada di sana nampak menghela nafasnya dengan begitu lega. Mereka berulang kali mengusap dada mereka, itu artinya mereka bisa selamat dari ancaman disuruh menghabiskan seluruh masakan yang dibuat hari ini. Tanpa disuruh para pelayan yang mendengar itu mereka langsung bergegas berlari, meminta para teman-temannya untuk membagi porsi sedang makanan-makanan itu. Kenapa makanannya harus dibungkus? Tanya salah satu pembantu. Katanya Nyonya akan membawanya ke salah satu tempat kurang mampu yang ada di dekat tempat tinggalmu, jawab pembantu yang lain. Stella yang baru keluar dari kamar mandi dia juga mendengarnya. Kalian yakin? Tanya Stella. Benar Stella, jawab pelayan yang lain. Seketika Stella menguncir rambutnya, membantu teman-temannya untuk membungkus makanan itu. Entah seberapa banyak makanan yang dimasak oleh Caroline dan para pelayan, namun yang jelas orang-orang yang ada di tempat itu tidak akan mampu menghabiskan makanan yang dimasak hari ini. Setelah selesai dengan semua pekerjaannya Stella dan Vivi juga bersama beberapa pengawal, akhirnya pergi ke tempat yang dikatakan oleh salah satu pekerja di sana. Oh ya sayang, aku akan pergi ke salah satu tempat yang tidak jauh dari tempat kita. Aku ingin membagikan makanan yang ada di rumah, kasihan kan kalau orang-orang yang ada di rumah kita aku suruh menghabiskan makanan seukuran buat pesta itu. Caroline menelpon sang suami, dia memberitahu kepada suaminya kalau dia sedang keluar. Mendengar istrinya mengatakan itu Erik langsung mengusap perutnya berulang kali. Iya sayang, tidak apa-apa, kasihkan saja semuanya nanti malam kita makan di restoran saja. Aku akan menjemputmu untuk makan di restoran hotel kita, jawab Erik. Kelvin dan Elios yang ada di samping bos mereka nampak raut wajah mereka benar-benar begitu puas. Seandainya mereka pulang sebelum makanan itu dibagikan, itu artinya mereka akan memakan porsi raksasa. Baiklah kalau begitu sayang, aku matikan ponselnya ya kalau kamu mau mencariku kamu telepon para pengawal kita. Caroline yang kemudian mematikan ponselnya. Belum juga Erik selesai berbicara wanita itu langsung mematikan ponselnya, alhasil bibir Erik sudah runcing ingin memberikan ciuman. Istriku ini sekarang benar-benar menyebalkan ya, belum dikasih salam penutup malah ponselnya sudah dimatikan. Dia ini bagaimana sih? Erik sedikit menggerutu dengan apa yang dilakukan istrinya. Kelvin dan Elios yang melihat hal itu mereka menahan tawanya. Tenang tuan tenang, mungkin itu keinginan bayi tuan. Kelvin menenangkan majikannya. Benar juga sih, lebih baik kita bekerja, hari ini kalau sampai istriku kesini bisa-bisa dia membawa makanan itu kemari. Satu hotel ini bisa memakan masakan yang dibuatnya hari ini, ujar Erik yang membuat kedua anak buahnya serasa ingin ke kamar mandi. Jangan mengatakan hal itu tuan. Perut saya rasanya sakit, ucap Elios. Nyonya benar-benar menyiksa kami, tuan, entah apa yang ada di benak Nyonya. Kami harus memakan makanan dalam porsi yang luar biasa, makanan yang diberikan oleh Nyonya 10 kali lipat dari porsi kami. Seketika Kelvin mengingat makanan yang dia makan kemarin, pemaksaan itu benar-benar tidak bisa dia lupakan. Kamu saja seperti itu, kalian tahu tidak kemarin apa yang terjadi denganku? Ucap Erik. Memangnya ada apa tuan? Elios dan Kelvin langsung penasaran. Ketika aku tidur dengan begitu enaknya, kalian tahu apa yang terjadi? Tanya Erik. Tidak, tuan, jawab Kelvin dan Elios. Dia memberikan aku makanan, menyuapiku yang sedang tertidur, itu membuatku mengunyah makanannya tanpa sadar. Dalam mimpi saja istriku masuk, dia memerintahkan aku untuk menghabiskan masakan yang dia masak, jawab Erik dengan penuh penghayatan yang sangat luar biasa. Berarti dalam mimpi saja Tuan dipaksa Nyonya untuk menghabiskan makanan, itu artinya Tuan harus bersiap-siap mengosongkan perut sebelum tidur. Sudah lebih baik kita bekerja, mumpung hari ini istriku sudah membagi makanannya, nanti kita pulang sore.
Aku ingin sedikit beristirahat karena nanti malam aku akan mengajak istriku makan malam di hotel, ucap Erik. Maaf Tuan, kami ingin beristirahat di rumah saja. Jika Tuan ingin keluar bersama Nyonya biar salah satu sopir di rumah mengantar Tuan. Seketika Elias mengatakan hal itu. Memangnya kenapa? Tuan tahu sendiri kan, jika kami ikut dan makan bersama dengan Tuan. Bisa 2 meja tersaji makanan, jawab Elias. Jawaban yang diberikan Elias itu benar-benar sangat betul. Ya sudah kalau begitu aku akan memasak sendiri di rumah, kalau aku yang memasakkan cuma sedikit. Kalau istriku yang memasak alhasil itu menjadi masakan pesta, perbincangan 3 pria yang sedang membicarakan Caroline. Sedangkan Caroline sendiri dia sudah berada di tempat yang dia tuju, dia melihat begitu banyak anak yang terlantar di sana. Kenapa tempatnya seperti ini? Anak-anak kecil kok enggak ada yang sekolah? Tanya Caroline. Ini tempatnya sedikit kumuh, Nyonya, di sini tidak ada sekolah. Adapun sekolah mereka tidak bisa membayar, jawab salah satu pekerja. Kok bisa? Semahal itukah biaya sekolah? Tanya Caroline. Pekerja wanita itu menganggukkan kepalanya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang tiba-tiba saja ada seorang pria yang menarik tas jinjing yang dibawa oleh Caroline, padahal di dalam tas itu hanya ada 2 ponsel yang dibawa oleh wanita itu. Waduh, dia mengambil tasku. Caroline yang terkejut. Kejar pencuri itu. Perintah Vivi kepada 4 pengawal pria yang dibawa oleh Caroline. Pencuri yang mengambil tas Caroline terlihat dia sudah terbiasa mencuri, dia berlari dengan begitu cepat, melihat hal itu, Caroline yang memang tingkahnya barbar dia langsung melepas high heels yang dia pakai itu. Dasar kurang ajar, berani sekali dia bermain-main denganku, ucap Caroline yang membuat Vivi dan Stella berusaha untuk menghentikan wanita itu, namun sayangnya mereka tidak bisa. Nyonya, seru serempak seluruh pekerja Caroline saat melihat bumil itu malah ikut berlari sangat kencang. Apakah ini wanita hamil? Ucap mereka secara bersamaan saat melihat majikan wanita mereka yang sudah ikut mengejar pencuri. Dasar copet kurang ajar, teriak Caroline dengan sangat keras. Nyonya, teriak para pekerja yang tadi ikut mengejarnya. Mereka tidak pernah mengira kalau ada orang hamil seperti majikan mereka, hamil 5 bulan dibawa lari seperti mengejar bola. Kelihatan sekali anak-anak yang ada di perut wanita itu sangat sehat sempurna bahkan mereka jago berlari. Nyonya jangan lari-lari, teriak mereka kembali. Caroline tidak menghiraukan apa yang diserukan oleh para pekerjanya, dia berlari begitu kencang mengejar pencuri yang mengambil dompetnya. Bukan masalah barang yang dia bawa, namun dia sangat kesal dengan pencopet. Putar kiri, seru Caroline kepada para pengawal yang mengejarnya. Mereka langsung berputar sesuai perintah Caroline, sedangkan wanita itu langsung berlari lurus, tak berselang lama pencopet itu langsung ditangkap oleh 4 pengawal Caroline. Ampun, ampun, teriak si pencopet, dasar pencopet gila, beraninya kamu mengambil barangku. Seru Caroline yang kemudian mengatur nafasnya. Salah satu tangannya sudah terangkat hendak memukul si pencopet namun sesaat kemudian dia langsung terhenti saat melihat wajah dari pencopet itu, wajah yang masih sangat muda, sangat belia mungkin usianya baru sekolah menengah pertama. Kamu ini masih kecil kok berani mencur. Caroline yang kemudian menarik tas yang dipegang oleh pemuda itu dengan sangat kasar. Kami akan membawanya ke kantor polisi, Nyonya, ucap salah satu pengawal. Aku mohon jangan-jangan dibawa ke kantor polisi, kami hanya mau makan, kami kelaparan, jawab si pemuda. Kamu ini masih kecil belajar mencopot, berapa usiamu? Tanya Caroline dengan sangat keras. Dia mengulurkan tangannya memberikan tas yang dia bawa kepada Stella. 14 tahun, Nyonya, usia saya 14 tahun, jawabnya. Caroline menatap anak kecil yang ternyata usianya masih 14 tahun, namun sayangnya dia harus mencuri karena keadaan yang terdesak. Beraninya kamu mencuri, memangnya di mana orang tuamu? Tanya Caroline kembali. Saya jangan dibawa penjara, Nyonya, jangan dibawa ke penjara. Aku mohon, jawabnya kembali kedua tangannya terus menelakup memohon maaf kepada Caroline. Bawa aku ke tempat orang tuamu. Aku mau memberi mereka pidato panjang lebar. Kamu masih muda sudah berani mencuri seperti ini, memangnya kamu itu mau apa? Masa depanmu itu mau menjadi apa? Caroline sedikit kesal. Kondisi yang ada di tempat itu benar-benar seperti tempat pengungsian yang tidak terurus sama sekali. Anak-anak kecil bermain ke sana kemari tanpa diawasi oleh orang tuanya. Kamu tinggal di sini berapa tahun? Tanya Caroline kepada salah satu pekerjaannya. Saya tinggal di sini semenjak kecil, Nyonya, jawabnya. Ada rasa malu ketika menjawab pertanyaan seperti itu, tempat itu benar-benar sangat menyedihkan. Ini seperti tempat habis dipakai untuk perang,
lihat aja kondisinya berantakan seperti ini. Caroline berjalan menyusuri tempat itu. Pemuda berusia 14 tahun itu menghentikan langkahnya, masuk ke sebuah bangunan terbengkalai yang benar-benar tidak terpakai sama sekali. Dia memasuki tempat itu bersama begitu banyak orang yang ada di sana. "Kamu mau kemana?" seru Caroline yang kemudian ikut masuk ke bangunan itu. Kondisi yang benar-benar mengenaskan itu membuat Caroline begitu tidak percaya. Dia membuka matanya dengan begitu sempurna, menatap orang-orang yang begitu menyedihkan. "Siapa mereka?" tanya Caroline saat melihat beberapa orang dengan pakaian lusuh dan wajah yang begitu pucat. "Mereka adalah keluarga saya, Nyonya. Kami semuanya tinggal di tempat ini, kami butuh makan Nyonya, kami butuh makan," jawab pemuda itu. Anak kecil menangis terseduh-seduh, si ibu hanya mampu menenangkannya tanpa bisa melakukan apapun. "Bawa makanan itu kemari," pinta Caroline. Orang-orang yang ada di tempat itu menatap aneh kepada beberapa orang yang sudah ada di sana. Mereka menatap orang-orang yang berpakaian begitu rapi dan begitu bagus. "Siapa kalian? Kenapa kalian kemari?" tanya beberapa wanita kepada Caroline dan pekerjaannya. "Sebentar," jawab Caroline. Satu mobil yang penuh makanan itu diberikan oleh Caroline kepada orang-orang yang ada di sana. Wajah yang begitu lelah juga lapar itu seketika tersenyum begitu sumringah. Perut keroncongan serasa langsung berteriak saat melihat makanan yang dibawa oleh mereka. Setelah dari tempat itu Caroline benar-benar berpikir, dia dan para pekerjanya juga orang lain berfoya-foya seperti itu sedangkan di tempat lain mereka benar-benar kelaparan. "Dulu itu tempat apa?" tanya Caroline. "Dulu itu tempat yang makmur Nyonya, entah mengapa tiba-tiba tempat itu ditinggalkan," jawab pekerja. "Di sana tidak ada apapun, lalu mereka makan dan minum dengan apa?" tanya Caroline kembali. Pekerja wanita itu menceritakan semua yang ada di sana. Caroline dan pekerja lain nampak benar-benar dibuat tidak percaya. Masih ada saja sesuatu yang seperti itu. Jadi dulu itu di sana ada rumah sakit besar, setelah itu ada karantina. Caroline menganggukkan kepalanya berulang kali. Sore sudah mendatangi Caroline, wanita itu kembali ke rumahnya dengan 1000 pemikiran yang memenuhi otaknya. "Kamu dari mana saja sayang? Aku tadi mau ke tempat yang kamu katakan." Eric menyapa sang istri kemudian memberikan ciuman. Caroline masih terdiam, dia memikirkan bagaimana cara membantu orang-orang itu. "Sayang, kamu tahu tempat yang tidak jauh dari sini itu tidak?" tanya Caroline. "Tempat apa?" "Ya perjalanan sekitar 40 menit itu," jawab Caroline. Perbincangan sepasang suami istri mengenai tempat terbengkalai itu membuat Eric tahu apa yang diinginkan oleh istrinya. Keesokan hari Caroline mengikuti sang suami ke hotel. Dia ingin melihat beberapa renovasi di hotel itu. Akan ada pembangunan hotel baru di sebelah hotel lama. Seperti biasanya Caroline berada di ruang santai yang ada di hotel. Di tempat itu para tamu bebas melakukan olahraga, bersantai berenang atau apapun. Caroline hari ini sedang sendirian. Dia hanya ditemani Elios karena Vivi dan Stella ada banyak pekerjaan. "Elios," panggil Caroline. "Iya Nyonya," jawab Elios. "Menurutmu aku akan punya anak berapa?" tanya Caroline tiba-tiba. "Memangnya anak Nyonya kembar ya? Kurang tahu sih." "Waduh, kalau anak Nyonya kembar bisa-bisa aku dan Kelvin serta yang lain tidak bisa istirahat sejenak," guman Elios dalam hati. "Kalau anakku kembar lebih dari 2 berarti kamu dan Kelvin harus mengurus mereka satu persatu," ucap sedikit lirih dari Caroline membuat Elios langsung menatap tajam wanita itu. Alamat benar-benar tidak bisa istirahat ini kalau Nyonya hamil anak kembar, apalagi gambarnya lebih dari 2. "Kalau ke hotel pasti aku dan Kelvin yang akan menjadi pengasuh," gumannya kembali. "Kalian ini bodoh sekali sih. Aku kan sudah bilang aku minta orange juice," seru Deborah. "Tapi ini orange juice, Nona," jawab pekerja hotel. "Iya aku minta yang setengah asam, kenapa ini manis sekali? Kalian itu tidak menghargai kamu ya?" teriak Deborah sembari terus menunjuk ke kepala pekerja hotel.